Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Dwi Kurniawardini dari 12 IPA 4 absen 9. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Majapahit yang tertuang dalam cerita berjudul Kemenut Majapahit karangan S.H. Mintarja. Jadi semua ini bermula saat Raden Wijaya diangkat menjadi raja. Raden Wijaya adalah raja pertama Majapahit yang bergelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya tidak serta-merta melupakan apa yang telah dilakukan orang-orang yang telah membantunya saat melakukan usaha sebelum ia diangkat menjadi raja. Untuk itu, Raden Wijaya memberikan pangkat-pangkat kepada orang-orang tersebut. Salah satunya adalah Ronggolawe yang diberikan pangkat menjadi Adipati Tuban. Kemudian, hal selanjutnya yang dilakukan oleh Raden Wijaya adalah mengawini 4 orang anak dari raja sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Raden Wijaya untuk mencegah pertumpahan darah, peperangan, ataupun kudeta perebutan kekuasaan di masa depan apabila ia hanya mengawini 1 orang anak saja. Lalu kehidupan di Majapahit berjalan tenang, damai, dan tidak ada masalah pun yang timbul. Tapi suatu ketika saat Kebu Anabrang pulang dari tanah Melayu, hal ini mulai terjadi masalah. Kebu Anabrang adalah orang yang memimpin pasukan ekspedisi yang dikirim oleh raja sebelumnya, tentunya adalah raja sebelum Raden Wijaya, untuk memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit di tanah Melayu. Dan hal itu berhasil dilakukan oleh Kebu Anabrang dan pasukannya. Karena telah berhasil menaklukkan tanah Melayu, Kebu Anabrang dan pasukannya membawa pulang 2 orang putri ke kerajaan Majapahit. Namun, saat dibawa pulang, Raden Wijaya ternyata terpikat oleh salah satu dari kedua orang putri tersebut. Namanya adalah Darapeta. Darapeta pun diangkat menjadi istri kelima dari Raden Wijaya. Semua berjalan lancar, namun tidak sebentar. Dyah Gayatri selaku istri keempat dari Raden Wijaya yang merupakan anak bungsu dari raja sebelumnya yang dikenal sebagai orang yang cantik jelita, kemudian ayu, anggun, dan merupakan kesayangan dari Raden Wijaya dan sangat disayangi oleh orang-orang sekitar. Itu merasa tersaingi akan kehadiran Darapeta, karena Darapeta juga orang yang cantik, orang yang pintar, berwibawa, dan bisa membawa diri sehingga dicintai oleh orang-orang sekitar dan menjadi kesayangan baru dari Raden Wijaya. Hal ini tentunya menimbulkan rasa iri dan cemburu dari Dyah Gayatri. Dia merasa bahwa posisinya akan segera lengser karena Darapeta hadir di kehidupannya. Hal ini membuat kerajaan Majapahit terpecah menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama adalah orang yang memihak Darapeta, dan kubu yang kedua adalah orang yang memihak Dyah Gayatri. Namun, perselisihan ini tentunya tidak sampai terdengar oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya tidak tahu menahu akan perselisihan atau perpecahan kecil yang ada di dalam kerajaan. Maka dari itu Raden Wijaya tidak mengambil langkah apapun. Salah satu pengikut setia dari raja sebelumnya yaitu Ronggolawe tentunya memihak anaknya atau keturunan dari raja sebelumnya yaitu Dyah Gayatri. Karena ini masalah selanjutnya pun muncul. Nah, apa sih masalah selanjutnya? Masalah selanjutnya ialah diangkatnya Patih Nambi menjadi Patih Hamengkubumi. Patih Hamengkubumi adalah orang yang paling berkuasa dan paling berpengaruh di kerajaan nomor 2 setelah raja. Nah, Patih Nambi diangkat menjadi Patih Hamengkubumi itu tanpa sepengetahuan Ronggolawe. Karena Ronggolawe tahu dari orang lain, bukan dari orang kerajaan sendiri, bahwa Patih Nambi diangkat menjadi Patih Hamengkubumi. Hal ini membuat Ronggolawe sangat marah, sangat murka. Saat mendengarnya pun ia saat makan, sampai nasinya pun ia lemparkan ke bawah ataupun ke rumahnya. Maka dari itu Ronggolawe memutuskan untuk segera menemui Maharaja di kerajaan untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah
angkatnya Pati Nambi menjadi Patih Hamengkubumi. Saat tiba di kerajaan, ternyata ada banyak sekali orang yang telah datang untuk pengangkatan Patih Nambi menjadi Patih Hamengkubumi. Nah, orang-orang itu terkejut akan kedatangan Ronggolawe. Ronggolawe pun tidak menghiraukannya. Ia hanya fokus pada tujuannya, yaitu menemui sang maharaja untuk memprotes kenapa kok Nambi yang menjadi Patih Hamengkubumi, kenapa bukan orang lain. Nah, saat ia berjalan mendekati sang maharaja, banyak mata yang melirik heran, kenapa ada Ronggolawe di sini. Saat itu juga Ronggolawe langsung bersujud dan melakukan salam kepada Raden Wijaya sebagai maharaja di kerajaan Majapahit seperti biasanya. Lalu Ronggolawe memprotes, kenapa Pati Nambi yang diangkat menjadi Patih Hamengkubumi? Kenapa tidak yang lain? Bahkan saat mengetahui jawaban dari Raden Wijaya, Ronggolawe sempat berpikir bahwa pengangkatan dari Patih Hamengkubumi ini adalah hasil bujukan dari Darapeta. Mengingat Pati Nambi adalah orang yang berpihak pada Darapeta saat perselisihan dengan Dia Gayatri dimulai. Nah, saat itu juga karena kemarahan dari Ronggolawe mendengar jawaban yang tidak langsung sesuai keinginannya dari mulut sang maharaja, ia langsung berbicara, apakah ini adalah pengaruh dari Darapeta? Sontak semua orang yang hadir di situ sangat terkejut atas pernyataan Ronggolawe. Memang Ronggolawe adalah orang yang sangat jujur dan mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Namun orang-orang tidak memprediksi akan adanya pernyataan itu keluar dari Ronggolawe, apalagi di hadapan sang maharaja. Nah, saat semua orang bingung dan cemas akan hadirnya perselisihan baru, tapi Raden Wijaya menghadapinya dengan hati yang tenang dan bijaksana. Raden Wijaya berbicara kepada Ronggolawe bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi, yaitu Pati Nambi, itu adalah hasil musyawarah dari orang-orang yang telah hadir di sini, bukan dari bujukan Darapeta. Jadi itulah cerita yang saya sajikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.